Jamaah, ketahuilah bahwa rizki kita tidak akan pernah tertukar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Rizki itu nggak bakal ketukar. Semua yang hidup di muka bumi ini, yang sehat, yang sakit, yang sempurna tubuhnya, yang cacat, yang manusia, yang bangsa jin, yang binatang, yang serangga, yang tumbuh-tumbuhan, semuanya itu rizkinya udah ditanggung sama Allah Jalla Jalla. Kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus bertikai mencari rizki? Terkadang penyebabnya adanya ketidakyakinan bahwa rizki itu sudah ditanggung. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa rizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata beliau mengatakan, rizkimu itu tidak akan berkurang karena engkau lambat. Karena engkau lambat. Dan rizkimu tidak akan bertambah karena engkau bersegera dan berlelah-lelah. Antum kalau ngelihat ada orang yang tidak berkeringat kerjanya, tapi sebulan gajinya 10 juta. Ada orang yang sampai berkeringat-keringat sampai gosong kulitnya, gajinya berapa? Sehari cuma 65 ribu. Kalau rizki itu ditentukan dengan semangat dan etos kerja seseorang, maka tentunya yang kerja sampai berkeringat-keringat rizkinya lebih banyak. Tukang umpamanya, ada orang yang cuma duduk kerjanya, cuma tanda tangan, saya nggak pernah keringetan, tapi rizkinya lebih banyak. Kenapa? Tadi Allah yang sudah menentukan rizki kita. 120 hari tatkala kita berada di perut ibunda kita, Allah kirim malaikat untuk mencatat. Dicatat semua. Rizkinya dicatat. Fulan nih rizkinya berapa? Dari hidup sampai mati rizkinya umpamanya 200 juta. Sudah 200 juta. Mati walaupun uang yang tersisa 1 miliar itu bukan rizki dia. Bukan. Rizki anak keturunan. Dan jamaah rahimakumullah, rizki itu sama dengan ajal yang ditulis tatkala kita di rahim ibunda kita. Rizki ajal, apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau dia termasuk orang yang sengsara, udah ditentukan. Jodoh termasuk rizki. Ada orang yang masya Allah ingin menikah dengan perawan, masya Allah, dia nadhor sana nadhor sini, sampai 30 perempuan di nadhor, ternyata rizkinya janda beranak 3. Mau gimana? Betul rizki jamaah. Apa yang bisa kita lakukan? Ana sudah cari Ustaz. Ada seorang yang masya Allah berangkat nadhor mau cari akhwat bersama ibundanya, bersama sepupunya, bersama anak sepupunya. Berangkat dari Jember ke Malang, lihat perempuan di sana tidak cocok, ke Bangil tidak cocok, keliling tidak cocok. Ditanya sama ibunya, kamu ini kok nggak cocok semua? Kata dia. Maunya sama siapa? Maunya sama anak sepupunya. Yang keliling ikut, ternyata dia maunya sama itu, dan akhirnya menikah. Yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan keimanan di hati kita, bahwasanya andai kata seluruh penduduk Surabaya bersatu padu untuk memberikan manfaat buat kita supaya jabatan kita naik, kalau Allah tidak berkehendak itu tidak mungkin terjadi. Yakin. Andai kata seluruh penduduk Surabaya, bukan penduduk Surabaya sebenarnya jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau annal ummata, seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk melengsarkan seseorang dari jabatannya, untuk membuat usahanya bangkrut, untuk menjadikan perdagangan dia tidak sukses, seluruh
penduduk Indonesia bersatu, tapi Allah tidak berkehendak, nggak mungkin itu terjadi. Makanya orang yang beriman dengan takdir ilahi itu nyaman hidupnya, tenang dan damai, tidak pernah susah. Tapi orang yang tidak beriman dengan takdir ilahi, berapa banyak pun yang dia miliki, dia akan tetap kurang. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, "Idza kunta dza qalbin qanu", kalau engkau memiliki jantung yang qanaah, hati yang nerima, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau bersama raja yang memiliki dunia ini sama.